Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas menu diet sehat menurunkan berat badan rendah kalori. Namun sebelumnya silahkan klik tombol like dan subscribe. Jika kamu ingin menurunkan berat badan, maka kamu perlu memperhatikan kalori yang masuk ke dalam tubuh kamu. Semakin rendah kalori yang kamu konsumsi, maka semakin tinggi kesempatan tubuh kamu menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, dengan kata lain tubuh kamu mulai membakar lemak. Namun demikian, kamu perlu mengetahui juga batas rendah kalori yang harus dikonsumsi setiap harinya agar tubuh kamu tetap bisa beraktivitas seperti biasanya, dan tidak stres. Setiap makanan memiliki kalori yang berbeda, walaupun dari segi porsi terlihat sama. Namun nyatanya memiliki jumlah kalori yang berbeda di setiap makanan. Contohnya saja makanan yang mengandung lebih banyak gula ataupun minyak, maka akan memiliki kalori yang lebih tinggi. Dari contoh tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa mengurangi jumlah kalori setiap makanan dengan cara pengolahan makanan yang lebih baik, seperti dikukus ataupun direbus. Makanan yang memiliki kalori rendah sering dimasukkan dalam menu diet. Tapi bukan berarti metode diet harus dilakukan dengan menghilangkan beberapa jenis makanan yang bergizi untuk tubuh. Melakukan diet dengan cara yang benar berhubungan dengan pemilihan jenis makanan yang tepat dan metode untuk mengolah makanan tersebut. Berikut ini adalah beberapa makanan rendah kalori yang perlu kamu masukkan dalam menu diet. 1. Telur. Dalam satu butir telur hanya mengandung sekitar 74 kalori, hal ini sangat bagus. Karena selain rendah kalori, telur cukup tinggi protein di mana bisa membantu kamu dalam menahan rasa lapar. Jika kamu ingin memaksimalkan telur ini sebagai menu diet, kamu bisa mengolahnya dengan cara direbus ataupun dikukus. Jika diolah dengan cara digoreng, maka akan menambah kalori dari telur tersebut. Anda bisa mengkonsumsi berbagai macam telur seperti telur ayam petelur, telur ayam kampung, telur puyuh dan jenis telur unggas lain. Putih telur adalah salah satu makanan yang mengandung protein super tinggi. 2. Tempe dan tahu. Di dalam menjalankan diet, kita perlu memenuhi kebutuhan protein harian. Dengan mengonsumsi makanan tinggi protein maka kita bisa membuat tubuh kita merasa kenyang lebih lama. Selain itu protein juga bisa membantu kita dalam pembentukan massa otot. Sumber protein yang paling populer dan murah di Indonesia adalah tempe dan tahu. Dalam 100 gram tempe terdapat 193 kalori, sedangkan dalam 100 gram tahu terdapat 76 kalori. Olah tempe dan tahu ini dengan cara yang lebih baik yaitu tanpa menggunakan minyak tambahan. 3. Oatmeal. Oatmeal adalah makanan yang diolah dari biji gandum. Kandungan terbaik dari oatmeal adalah serat yang dapat larut. Serat akan membantu proses pencernaan dan melarutkan semua kolesterol buruk dalam tubuh. Jika Anda mengkonsumsi 3 gram makanan yang banyak mengandung serat seperti oatmeal maka bisa mengurangi kadar kolesterol hingga 25%.
Selain itu, oatmeal juga sangat baik untuk membuat perut bisa merasa kenyang dalam waktu yang lebih lama. Oatmeal bisa membantu menurunkan kadar gula dalam darah. Anda bisa mengkonsumsi oatmeal sebagai menu sarapan pagi. 4. Keju. Keju merupakan salah satu produk olahan susu yang banyak mengandung protein, fosfor, kalsium, vitamin A dan B12 serta seng. Kalsium dalam keju mampu mencukupi kebutuhan kalsium bagi orang yang sedang diet. Selain itu, kandungan protein dalam keju juga menjadi sumber energi dan pembentukan otot yang sangat baik untuk tubuh. Keju juga bisa menjadi sumber makanan yang banyak mengandung lemak tak jenuh sehingga bisa membantu menurunkan kadar kolesterol buruk dalam darah. Keju akan menjadi asupan penuh gizi yang sangat baik untuk memelihara kesehatan jantung. 5. Minyak kelapa. Minyak kelapa mungkin kurang populer dibandingkan dengan minyak sawit. Namun ternyata kandungan asam laurat dalam minyak kelapa mampu meningkatkan kadar kolesterol HDL yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kandungan dalam minyak kelapa juga membantu tubuh untuk memproduksi pregnenolon, yaitu senyawa yang membantu produksi hormon dalam tubuh. Minyak kelapa juga meningkatkan fungsi tiroid yang bermanfaat untuk mengendalikan produksi kolesterol jahat dalam tubuh. Minyak kelapa bisa membantu tubuh untuk mengurangi resiko resistensi insulin. Selain itu, minyak kelapa mudah untuk dicerna. Anda bisa memasukkan minyak kelapa sebagai menu diet dengan cara mengkonsumsi 1 sendok teh minyak kepala dalam makanan. 6. Ikan tuna. Ikan tuna adalah jenis ikan yang mengandung banyak zat omega 3. Dalam 3 ons daging tuna mengandung sekitar 90 mg DHA. Kadar omega 3 dalam ikan tuna bisa menurunkan kadar lemak dalam tubuh dengan merubah kadar trigliserida dalam darah. Selain itu, dalam 3 ons ikan tuna mengandung sekitar 27 gram protein atau sekitar 110 kalori. Jumlah ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan kalori harian. Diet dengan ikan tuna sangat menguntungkan karena bisa menjadi sumber protein tinggi yang banyak mengandung kalori untuk tubuh. 7. Jeruk bali. Jeruk bali mengandung kalori setidaknya 800 kalori. Jumlah kalori dalam jeruk bali bisa membantu proses pembakaran lemak. Jeruk bali juga mengandung vitamin A, beta-karoten, dan lycopene. Jeruk bali bisa memberikan efek segar untuk tubuh. Namun asupan rendah kalori dalam jeruk bali menjadi kunci penting untuk metabolisme dalam tubuh dan membantu proses penurunan berat badan. 8. Jamur shiitake. Jamur tidak mengandung kolesterol, zat penurun kolesterol dan bahan antioksidan. Selain itu, jamur juga mengandung kalium yang bisa membantu proses kerja jantung. Jamur menjadi salah satu makanan yang bisa bermanfaat untuk mengendalikan berat badan dan memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk mengkontrol porsi makan. 9. Kentang rebus. Kentang rebus tanpa kulit memiliki kandungan kalori hingga 266 gram protein dan 0,5 gram lemak. Kentang juga mengandung vitamin B kompleks, protein, karbohidrat, dan lemak. Kentang bisa menjadi sumber energi yang sangat baik untuk orang yang sedang menjalankan program diet. Kentang yang sudah direbus memiliki kandungan kalium yang sangat tinggi sehingga baik untuk mengatur detak jantung.
Selain itu, mengkonsumsi kentang rebus dalam menu diet akan membuat tekanan darah menjadi lebih stabil dan tubuh tetap merasa kuat. 10. Ikan salmon. Salmon adalah salah satu bahan makanan yang bisa menurunkan kadar lemak dalam tubuh. Salam satu potong kecil ikan salmon seberat 3 ons bisa mengandung 7 gram protein. Salmon mengandung berbagai nutrisi tubuh yang sangat penting seperti omega 3 yang sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung. Salmon memiliki kandungan yodium dengan jumlah yang cukup tinggi. Yodium mampu membuat kelenjar tiroid bekerja maksimal sehingga sistem metabolisme dalam tubuh bisa berjalan lebih cepat. Mengkonsumsi salmon dengan kandungan protein tinggi akan membuat perut bisa lebih lama untuk menahan lapar. 11. Buah-buahan. Buah-buahan menjadi makanan yang sangat baik untuk program diet. Beberapa jenis buah-buahan seperti blueberry, strawberry, belimbing, lemon dan jenis buah lain mengandung kadar glikemik yang rendah. Buah-buahan tersebut juga banyak mengandung serat yang dapat membantu proses pencernaan. Selain itu, buah-buahan juga mengandung zat antioksidan dapat mengatur zat radikal bebas dalam tubuh. Bahkan kandungan buah aktif juga bisa meningkatkan fungsi DNA tubuh yang bisa membantu proses menurunkan berat badan. 12. Daging merah tanpa lemak atau dada ayam tanpa kulit. Daging merah tanpa lemak adalah menu yang sangat penting untuk program diet. Daging merah yang telah diolah dengan cara yang benar atau sampai matang mengandung protein yang sangat tinggi. Protein dalam daging sapi mengandung berbagai jenis asam amino yang baik untuk memelihara kesehatan tubuh, membangun massa otot dan proses regenerasi sel kulit mati. 13. Sayuran hijau. Apakah Anda tidak suka dengan sayuran hijau? Tapi jika Anda sedang menjalankan program diet, maka sebaiknya mulailah untuk mengkonsumsi sayuran hijau sebagai menu harian. Beberapa jenis sayuran hijau yang sangat baik untuk diet adalah seperti sayur kangkung, sawi, dan bayam. 3 jenis sayuran ini sangat kaya akan kandungan serat sehingga bisa berfungsi untuk menjaga pencernaan tubuh. Sayuran hijau juga tidak memiliki banyak kandungan kalori dan karbohidrat sehingga Anda tidak perlu khawatir. Selain itu, sayur kangkung, bayam dan sawi juga banyak mengandung vitamin, mineral dan zat antioksidan dan kalsium yang efektif untuk membakar lemak dalam tubuh. 14. Sari apel. Sari apel murni adalah salah satu zat yang sangat penting untuk mengatur kadar gula dalam darah. Hal ini dipengaruhi dari kemampuan sari apel untuk mengendalikan tingkat insulin dalam tubuh. Akibatnya adalah sari apel akan membantu proses penurunan berat badan. Makan sari apel akan membuat perut merasa lebih kenyang sehingga bisa menurunkan jumlah kalori dari makanan yang masuk ke tubuh. Konsumsi sari apel setiap hari juga bisa membantu penurunan lemak pada bagian perut dan pinggang. 15. Cabai merah. Mengontrol berat badan ternyata bisa dilakukan dengan mengkonsumsi cabai merah. Cabai merah bisa diolah menjadi beberapa jenis makanan seperti sambal atau saus. Meskipun makan cabai merah akan meningkatkan jumlah porsi makan, namun ternyata cabai merah bisa mengendalikan jumlah energi lebih yang dikeluarkan oleh tubuh. Hal ini menyebabkan minat untuk makan setelah konsumsi cabai merah bisa menurun drastis.
Tidak pernah menyangka cabai merah adalah makanan untuk diet yang cukup ampuh? Minat makan akan membantu Anda untuk mengurangi porsi makan dan kontrol kebutuhan kalori. Cabai merah juga banyak mengandung sumber vitamin dan mineral seperti vitamin C, vitamin B6, vitamin A, zat besi, potasium, dan tembaga. 16. Kacang-kacangan. Berbagai jenis kacang-kacangan biasanya banyak dihindari saat menjalankan diet. Banyak orang yang menganggap bahwa kacang-kacangan memiliki kandungan lemak yang tinggi. Namun ternyata hal itu tidak terbukti. Kacang-kacangan mampu memberi sumber energi yang sangat penting saat diet. 17. Sup sayuran. Dalam satu mangkok sup sayuran yang terdiri dari berbagai jenis sayuran seperti kentang, kubis, brokoli, kembang kol dan buncis ternyata mengandung berbagai kebutuhan penting untuk diet. Semua jenis sayuran tersebut mengandung zat besi yang bisa membantu proses pembentukan energi dalam tubuh. Selain itu, zat besi juga membantu proses pembentukan sel darah merah yang menjadi asupan oksigen untuk darah. Nutrisi lain yang sangat penting dan ditemukan pada semua jenis sayuran tersebut adalah vitamin A dan vitamin K. Semua jenis vitamin ini mampu membentuk protein baru sehingga tubuh merasa lebih kuat saat diet. 18. Sayur kubis-kubisan. Sayur yang masuk dalam golongan kubis-kubisan adalah sayur brokoli, kubis putih, kubis ungu, dan kembang kol. Sayuran ini memiliki jumlah serat yang sangat tinggi sehingga sangat efektif untuk menu diet. Selain itu, sayuran kubis-kubisan juga memiliki kandungan protein tinggi, vitamin A, vitamin C, dan zat antioksidan yang sangat tinggi. Kandungan protein pada sayur kubis-kubisan memang tidak setara dengan protein pada daging atau telur, tapi sayuran ini mengandung protein sehat yang sangat baik untuk menurunkan kadar lemak dalam tubuh. Kandungan zat antiinflamasi dalam sayur kubis-kubisan juga sangat baik untuk memelihara kesehatan jantung. 19. Yogurt. Apakah Anda suka makan yogurt? Yogurt adalah makanan yang difermentasi dari susu dengan bahan campuran berupa buah atau kedelai. 20. Tiram. Tiram mengandung lemak tak jenuh yang sangat baik untuk mengatur kolesterol dalam tubuh. Selain itu, tiram yang dimasak mengandung minyak tiram yang kaya akan antioksidan. Tiram mengandung zat aktif yang bisa mengatur kadar lipoprotein. Lemak dari tiram berfungsi untuk mengatur kadar LDL sehingga tubuh menjadi lebih sehat. 21. Alpukat. Banyak orang yang menghindari alpukat saat diet. Hal ini disebabkan karena melihat alpukat banyak mengandung lemak yang buruk untuk diet. Tapi ternyata alpukat sangat penting untuk diet. Alpukat mengandung setidaknya 3-5 gram serat yang bermanfaat untuk membantu proses pemecahan karbohidrat sehingga Anda bisa merasa kenyang dalam waktu yang lebih lama. Selain itu, serat dalam alpukat juga sangat baik untuk membantu proses pencernaan. Kandungan asam oleat dalam alpukat ternyata juga bisa mempengaruhi otak yang membuat Anda berpikir masih merasa kenyang. Asam oleat juga memiliki fungsi untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Mengkonsumsi alpukat secara rutin bisa menurunkan kadar LDL sehingga tubuh menjadi lebih sehat karena ia merupakan makanan penambah darah yang cukup ampuh.
Demikianlah video sederhana mengenai menu diet sehat menurunkan berat badan rendah kalori. Sebagian informasi pada video ini bersumber dari halosehat.com. Jika kamu suka dengan video ini silahkan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.